Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Saya mengajak Anda untuk melanjutkan menyaksikan film dokumenter Dirty Election atau Pemilu yang Kotor. Ini bisa saya sebut sebelumnya sebagai pelengkap dari film dokumenter sebelumnya yang berjudul Dirty Food. Ya, meskipun diproduksi oleh mereka orang tokoh-tokoh yang berbeda, tapi kita bisa menjadikan ini sebagai pelengkap, dokumentasi pelengkap betapa curangnya pemilu, khususnya Pilpres 2024. Dan seorang advokat, Paulette Stanley Jimmy Mokolensong, itu dia membeberkan anomali-anomali yang terjadi pada pemilu 2024. Selamat mengikuti. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari. Assalamualaikum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutuskan Ketua KPU Hasyim Asyari telah melanggar kode etik. Pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman dinilai melakukan pelanggaran berat etik dan perilaku. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Pilpres 2024 telah menimbulkan perilaku yang bobrok oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Bahkan MK berada dalam posisi melanggar moralitas, rasionalitas, dan etika profesi hakim, MK, dan komisionaris KPU, dan lain-lain. Hal ini telah menimbulkan ketidakadilan dan intolerable, ketidakadilan yang melampaui batas toleransi atau kewajaran karena dilakukan oleh suprastruktur kekuasaan dengan melanggar Undang-Undang Dasar dan TAP MPR dan Undang-Undang. Dengan kondisi seperti ini, maka MK harus menyatakan diri berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh Paslon 1, Paslon 3, karena proses pemilu telah melanggar asas-asas pemilu, asas-asas pemerintahan yang baik, asas-asas etika bernegara. Dari bukti-bukti yang diajukan terutama oleh perkara pemohon nomor 1 dan Paslon 01 dan perkara permohonan nomor 2 oleh Paslon 03 merupakan bukti-bukti yang sudah notaire feiten termasuk oleh 8 hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara AKO seperti 1. Putusan MK nomor 90 tahun 2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang konflik interest yang dimiliki oleh Anwar Usman, hakim yang memeriksa sekaligus Ketua MK yang memimpin persidangan perkara nomor 90 tersebut memuat dissenting opinion dari 4 hakim konstitusi secara progresif membongkar tuntas konflik interest dari Anwar Usman karena memiliki hubungan semendah dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka sehingga publik memberi label Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. 2. Putusan MK nomor 2 tahun 2023, November 2003, Anwar Usman, Hakim Konstitusi juga sebagai Ketua MK dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, sehingga diberi sanksi administrasi penghentian dari jabatan Ketua MK dan sejumlah larangan termasuk larangan mengadili sengketa Pilpres 2024 atau perkara AKO. 3. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai pelaksanaan putusan MK nomor 90 2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh KPU ternyata 7 orang komisionaris KPU dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP dengan sanksi administratif peringatan keras terakhir tanggal 5 Februari 2024. 4. Penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Jokowi dalam soal bansos, menggerakkan ASN, APH, dan Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia dan lain-lain melanggar
mengarah kepada konsolidasi politik mirip Korpri ketiga Orde Baru yang loyal kepada Soeharto atau malah loyalitas dan saat ini hanya loyal kepada apa maunya Jokowi. Semua fakta dan peristiwa yang diuraikan di atas telah diuji dalam persidangan di MK dan telah menjadi alat bukti hukum dalam persidangan MK sehingga telah menjadi kekuasaan pembuktian yang sah dan jauh pada suatu kesimpulan bahwa pemilu 2004 penuh dengan kecurangan, kejahatan pemilu, dan ketidakadilan yang intolerable yang berimplikasi kepada cacat hukum paslon 02 sehingga berasas hukum untuk dinyatakan tidak sah didiskualifikasi oleh Hakim Konstitusi dalam perkara AKO.